Selamat sore pemirsa, berjumpa dalam Live Breaking News bersama saya Seradita. Banjir di wilayah Semarang, Jawa Tengah tak kunjung surut sejak Rabu malam hingga Kamis hari ini. Imbasnya lalu lintas di beberapa wilayah seperti Kaligawe dan juga jalur Pantura akibat banjir tersebut harus lumpuh bahkan macet hingga 16 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi nih bersama kita. Perkenalkan, nama aku Safira. Dan aku Jay. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sering banget nih terjadi di Semarang, khususnya di Semarang Utara, yaitu banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang cukup besar. Kedatangan banjir sendiri dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan juga aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Wilayah Semarang sendiri adalah wilayah yang cukup sering terkena banjir. Hal ini dikarenakan letak wilayah Semarang, terutama di bagian utaranya seperti Tanjung Mas, Pelabuhan, dan juga wilayah pesisir yang terletak di dataran rendah yang hanya 0,2 meter di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan curah hujan dan juga luapan air laut mudah menggenang. Nah, untuk prevalensi kasus sendiri berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang tahun 2023 sampai 2024, di Kecamatan Semarang Utara ini terdapat 6 kelurahan yang sering terjadi banjir seperti Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Belerharjo, Kelurahan Panggung Lor, Panggung Kidul, Gadap Sari, dan juga Pelambokan. Dengan frekuensi terjadinya banjir yaitu sebanyak 1 hingga 5 kali berdasarkan tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan ketinggian 5 sampai 50 cm. Nah, berdasarkan peta rawan banjir di Semarang Utara, 3 kelurahan ini merupakan wilayah dengan risiko banjir tertinggi, yaitu Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Belerharjo, dan juga Kelurahan Panggung Lor. Jalan Usman Janatin yang menjadi akses masuk menuju pelabuhan atau Pos 1 Tanjung Emas terendam banjir pasang air laut atau ROP. Air ROP juga merendam jalan menuju kantor Bea Cukai dan Polsek kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Genangan cukup tinggi, yakni mencapai 40 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mengalami mogok, sementara mobil tidak berani melintas. Hanya kendaraan besar yang masih melintas di genangan ROP. Genangan ROP sudah terjadi 2 hari terakhir, yang biasanya dimulai pada pukul 12 dan mulai meninggi pada pukul 14. Dari penayangan video tersebut, maka dapat kita lihat betapa parahnya dampak banjir di wilayah Semarang Utara. Air mengendangi rumah-rumah warga, jalanan, dan juga berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Kita bisa lihat bagaimana warga kesulitan untuk beraktivitas, bahkan harus mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Kondisi ini tidak terjadi sekali 2 kali, tetapi hampir setiap tahun, terutama pada saat musim hujan atau pada saat air pasang laut sedang tinggi. Oke, sekarang mari kita bedah kenapa sih kira-kira di Semarang Utara ini sering banget terjadi banjir. Faktor pertama yaitu karena letak topografi yang rendah. Jadi di wilayah Semarang Utara ini kebanyakan adalah wilayah pesisir dengan ketinggian tanah yang rendah banget, bahkan ada yang di bawah permukaan laut. Serta tanah di Semarang Utara ini sering banget mengalami penurunan guys. Jadi wilayah Semarang yang tadinya aman sekarang ini menjadi banyak resiko banjir. Oke, faktor yang keduanya yaitu karena banyak sekali sungai-sungai besar di Semarang seperti Sungai Banjir Kanal Barat, Kali Garang, dan juga Kali Semarang ini sering banget meluap karena kapasitas sungainya itu tidak memadai serta curah hujan itu yang terus-menerus tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sistem drainase yang kurang optimal. Hal ini dikarenakan penyempitan sumber air, sampah, dan juga pengalih fungsian daerah resapan air menjadi daerah permukiman ataupun industri. Maka dari itu, hal ini menyebabkan curah hujan dan juga air banjir rob bisa mengendang dan menyebabkan banjir. Selanjutnya, yang terakhir adalah curah hujan yang tinggi dan juga perubahan iklim. Wilayah Semarang sendiri sering mendapatkan kiriman air dari daerah hulu.
Sehingga volume air yang besar ini juga dapat memperparah kondisi banjir di daerah Semarang Utara. Tapi guys, banjir itu bukan cuma sekedar genangan air aja loh. Banjir ini bisa membawakan banyak sekali dampak bagi kita sebagai masyarakat. Nah, dampaknya ini tuh bisa kita rasakan di bidang kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kalau dampak dari sisi kesehatan, kita kan bisa tahu ya kalau air banjir itu buruk banget kualitasnya atau kotor banget lah. Nah, dari air kotor itu bisa memicu banyak sekali penyakit guys, misalnya kayak penyakit diare, infeksi kulit, leptospirosis, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Apalagi ditambah jika fasilitas sanitasi di lingkungan tersebut itu buruk. Nah, yang kedua itu adalah sisi sosial. Jadi saat kita banjir ini kan kita bisa tahu ya, kita sangat kesulitan di bidang mobilitas. Misalnya kalau misalnya kita mau ke kantor, mau ke sekolah, ataupun sekedar keluar rumah aja itu kan susah banget. Nah, apalagi di masa-masa banjir ini itu banyak banget bisa ada memicu konflik sosial seperti perebutan bantuan kesehatan. Nah, sisi yang ketiga itu adalah sisi ekonomi. Jadi waktu banjir ini kan banyak banget nih guys rumah-rumah atau fasilitas umum yang tenggelam. Nah, udah gitu banyak juga aset berharga yang bisa hilang ataupun rusak. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Nah, terus apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi faktor risiko banjir di kawasan Semarang Utara? Simak video berikut ya. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, jadi kesimpulannya, banjir ini merupakan masalah kompleks yang terjadi akibat berbagai banyak faktor nih guys. Dampak dari banjir ini juga bisa menyasar ke berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Untuk mengatasinya, kita membutuhkan solusi yang komprehensif dan juga berkelanjutan, serta keterlibatan dari banyak pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran penting untuk menanggulangi banjir, seperti mengikuti kegiatan sosial, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan juga membuat penelitian untuk mencari solusi yang inovatif. Baik, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.